Ya, pemirsa, angin segar tengah berhembus di sejumlah industri yang masuk dalam program harga gas murah di tanah air. Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah yang akan melanjutkan kembali program harga gas bumi tertentu atau HGBT terhadap 7 sektor industri. Angin segar tengah berembus di kalangan pelaku industri di tanah air. Setelah menanti cukup lama, para pelaku industri akhirnya bisa bernapas lega. Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah yang rencana melanjutkan kembali kebijakan program harga gas bumi tertentu atau HGBT terhadap 7 sektor industri. Ketujuh sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Adapun kebijakan HGBT sebesar $6 Amerika Serikat per million British Thermal Unit atau MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak tahun 2020 yang ditujukan bagi 7 kelompok industri. Dan berdasarkan keputusan Menteri ISDM nomor 91 tahun 2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di bidang industri, program HGBT dinyatakan berakhir pada 31 Desember 2024. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip media mengatakan, pemerintah masih belum memutuskan untuk memperluas jumlah industri di luar 7 yang berkesempatan menikmati harga gas murah tersebut. Sementara itu, pemerintah akan memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina Persero untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasi liquefied natural gas atau gas alam cair. Selain itu, pemerintah juga akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, program harga gas murah 7 industri berlanjut sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi FIPGB. Selamat pagi, Pak Awe. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia, salam sehat ya Pak. Salam sehat. Baik, ini kita langsung sapa lagi nih, sudah ada Mas Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif dari Reforminer Institute. Selamat pagi Mas Komaydi. Pagi Mas Bas, Ya. Mas Awe, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat ya, terima kasih juga nih Bapak-Bapak sudah hadir untuk membahas terkait dengan harga gas murah bagi industri ini ya, HGBT. Yang diperpanjang begitu ya, informasi yang marak beredar saat ini di masyarakat. Tapi review dari Reforminer Institute terlebih dahulu terkait dengan kinerja dari industri pengguna gas bumi, terutama nih ada 7 sektor kan yang sudah mendapatkan kebijakan ini. Ada pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan juga sarung tangan karet nih. Silakan Mas Komaydi. Baik Mas Bas, merefer yang disampaikan oleh pemerintah mungkin ya, Ya. Mas. Kalau yang disampaikan oleh pemerintah kan tambahan pendapatan dari industri pengguna gas, baik penerimaan pajak dan non pajak, disampaikan masih lebih rendah dibandingkan potensial loss ya. Dalam arti pemerintah kan mengorbankan penerimaan PNBP dari gas untuk harga gasnya supaya jadi 6 gitu. Itu masih lebih besar dibandingkan tambahan penerimaan pajak. Memang kemudian ada justifikasi bahwa kinerja yang belum optimal dari teman-teman industri penerima harga gas khusus tadi karena COVID kemarin begitu Mas Bas. Nah mungkin pemerintah memiliki proyeksi kalau sekarang ini diperpanjang, mudah-mudahan estimasi sebelumnya itu akan menjadi kenyataan. Karena estimate sebelumnya kan pemerintah menyampaikan bahwa oke, pemerintah akan kehilangan nominal tertentu dari hulu gas, tetapi nanti akan mendapatkan multiplier effect yang tadi Mas Pras sempat sampaikan di awal bahwa nanti akan ada nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Katakanlah hilangnya 10 nanti akan dapat 15. Sehingga secara hitung-hitungan masih untung 5 begitu. Nah, ini mudah-mudahan akan terrealisasi. Oke, meskipun kenyataannya justru masih lebih rendah begitu ya, Mas Komaydi? Iya, realisasinya demikian. Sampai hari ini kalau ini data pemerintah ya, jadi saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh government bahwa data SKK Migas maupun Kementerian SDM menyampaikan bahwa penerimaan negara yang hilang dalam tanda petik ini Mas, hilangnya karena kemudian memang diniatkan untuk memberikan subsidi di pengguna gas supaya harganya sampai plan gate-nya sampai di ujung itu bisa 6 begitu. Meskipun nanti Mas Awe bisa cerita 6-nya tidak bulat begitu ya, dan semuanya belum tentu dapat juga begitu Mas Raja. Jadi baik. Keadilan dan pemerataan saya kira juga perlu diperhatikan. Keadilan, pemerataan begitu ya. Baik Mas Komaydi, langsung saja nih kita tanyakan Pak Awe, ini bagaimana kalau menurut pandangan sebagai pengguna
industri begitu gas HGBT begitu yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Komaydi. Oke lah, apakah memang benar-benar membantu kinerja, bisa meningkatkan produktivitas, kemudian memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara atau bagaimana sih update-nya, silakan. Posisi Kementerian Perindustrian kan mengatakan bahwa transformasi yang diberikan yang $6 ini dari yang namanya komparatif jadi kompetitif. Itu judul dari Kementerian Perindustrian. Oke. Dan di samping itu menterinya juga menggarisbawahi bahwa dampak positifnya ada di tahun 2020 sampai ke 2023 dengan subsidi yang diterima dan semuanya cukup baik. Oke. Dengan angka subsidi 147 triliun, kemudian yang ekspor dapat 88, penerimaan pajak semua juga bergulir baik lah menurut perindustrian. Oke. Tapi kondisi yang kita lihat di lapangan adalah mekanisme pelaksanaan HGBT ini yang dituangkan ke dalam perseroannya PT PGN. Nah, sehingga PGN itu merasa bahwa kalau mereka menerima yang $6 itu subsidinya nanti kemana dan kemana. Oke. Sehingga mereka memperlakukan bahwa ya saya sebagai perseroan, sebagai perusahaan, saya yang menjalan pipanisasinya buat industri, akhirnya timbul beraneka ragam skema yang timbul. Contohnya adalah ada beberapa AGIT, alokasi gas industri tertentu. Oke. Berlaku yang namanya surcharge atas, surcharge bawah. Itu. Ketiga, kondisi yang berlaku di industri 7 ini ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Sehingga ini hal-hal yang perlu ditegaskan oleh pemerintah, apakah harus melalui PGN itu di dalam instruksi atau di dalam perseroan B2B. Oke. Karena kan pemerintah mengatakan bahwa ini adalah paket insentifnya. Betul. Sedangkan di satu sisi perseroan dengan perseroan merasa ini business to business. So we are going to be kemana Oke. sebagai industri kan? Nah, sebenarnya harga 6 MMBTU itu real nggak sih begitu dalam artian diterima oleh 7 sektor industri tadi? Beberapa industri yes, tapi beberapa industri kan juga tidak dapat sesama player, ada yang dapat, ada yang enggak. Oke. Tapi di 7 sektor itu pupuk tersendiri oke, kemudian keramik sendiri oke, dan lain-lain semua oke. Oke. Semuanya dialokasi dalam arti kata you are going to get the $6. Tapi posisinya adalah begitu sampai di dalam implementasi, Oke. itu antara si perseroan ke perseroan lagi, nah itu kembali lagi apakah kebijakan itu akan dilakukan sebagai tugas atau sebagai implementasi dari pemerintah adalah ini udah yang harus dijalankan, perseroan adalah harus menjalankan, toh perseroan tersebut adalah BUMN kan, Ya. itu apakah itu pelaksanaan tugas atau sebagai apa, mereka itu akan berdialog dengan kita sebagai user kan itu. Nah kondisinya adalah terjadilah di beberapa sektor industri, di beberapa sektor area yang disebut Jawa Barat, Jawa Timur itu beda-bedaan. Seperti tadi Mas Komaydi katakan, Harganya bahwa, iya ya? harganya, Oke. ada yang beraneka ragam, ada yang benar-benar fix to the $6 yang sudah dialokasi dan sudah di-approve oleh Kementerian Perindustrian melalui SDM dan lain sebagainya. Jadi ini mekanismenya rumit, Ah, itu dia. rumit sekali ya. Mas Komaydi, nah lantas bagaimana pandangan Anda kalau melihat ini berarti dari implementasinya, kemudian pada saat pelaksanaan di lapangan aja pun masih penuh dinamika begitu, Mas Komaydi. Menurut Anda apakah ini yang menjadi membuat Anda tadi katakan dari pemerintah begitu menyatakan penerimaan negara akhirnya ya tidak sesuai dengan target begitu kalau memang adanya insentif ini? Iya, sebetulnya ujungnya ini kan mau memberi insentif ke teman-teman industri pengguna gas kan Mas Bas. Insentif sendiri kan bentuknya banyak sebetulnya, tidak hanya melalui harga gas. Jadi sebetulnya mungkin Mas Awe akan lebih suka kalau katakanlah dikasih insentif secara langsung, tidak melalui harga gas, karena kemudian kalau secara langsung itu bisa merata begitu Mas Bas. Dan kalau yang dibidik oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan daya saing di sektor industri, kalau dari riset kami, dari Reforminer, daya saing industri di Indonesia itu paling tidak ada sekitar 15 faktor penentu Mas Bas. Jadi banyak sekali faktornya. Harga input salah satunya, harga gas ini hanya salah satunya. Di sana ada masalah perizinan, ada masalah ketersediaan bahan baku. Jadi masih banyak masalah-masalah lain yang ada 14 item tadi. Mungkin Mas Awe nanti punya daftarnya ya. Jadi ada misalkan perizinan lama, kemudian bahan bakunya sebagian besar tergantung impor, masalah market dan lain sebagainya. Iya. Itu juga kompleks gitu lah Mas. Jadi kalau mau memberikan insentif, saya kira ini bukan satu-satunya instrumen. Dan mungkin perlu early warning system ke kita semua sebetulnya Mas Pras, bahwa
pemerintah kemarin kan sudah kasih izin untuk kawasan buat Yes. regasifikasi ya. Betul. Ini sebetulnya alarm ini Mas. Oh, Alarm ya. bahwa pasokan domestik di dalam jangka panjang sebetulnya nggak cukup. Oh. Karena itu sudah siap-siap untuk mendatangkan LNG. Nah, LNG itu Mas harganya itu paling tidak rentangnya kalau di dalam data dunia itu antara 11 sampai 17% ICP. Oke. Kalau ICP misalkan 100 ya, Iya, berarti iya. kan kalau 10% saja 10 loh Mas. Oke. Nah ini yang harus disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah sanggup tidak kalau misalkan ICP 100, Iya, iya, iya. kita tergantung pada LNG, paling tidak harga LNG-nya udah 10 Mas. Oke. Kalau diminta 6, government harus intervensi sekitar 4. Iya, iya. Dan government nggak punya bagian sama sekali loh di dalam LNG. Karena itu sudah 100% dari impor begitu. Nah, yang nanti yang kasihan kan seperti Mas Awe pengguna gas ini. Mungkin bisa beli tetapi kemudian tidak ada barangnya. Ini yang jauh lebih mengkhawatirkan. Nah, karena itu Oke. perlu diformulasikan kebijakan yang lebih pas. Kalau Ya, hanya ya. bisa kasih HGBT dalam 1-2 tahun ke depan, terus kemudian tahun ketiga, keempat dan seterusnya menjadi bencana, ini Ya. saya kira pilihan kebijakan yang perlu dikaji ulang begitu Mas Pras. Wah, ini menarik kalau kita cermati. Ada satu memang klausul begitu, memang ada izin begitu gasifikasi di kawasan industri yang memang diizinkan begitu ya untuk melakukan importasi terkait dengan LNG. Nah, warning ataupun tadi alarm seperti apa, begitu kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Mas Komaydi, Pak Awe, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dan kita tahu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan ada penambahan sektor yang masuk dalam program harga gas bumi tertentu ataupun HGBT. Dan pemerintah juga tengah mengkaji rancangan peraturan pemerintah atau RPP gas bumi untuk kebutuhan domestik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan tengah mengkaji perluasan sektor penerima program harga gas bumi tertentu atau HGBT. Hal ini seiring dengan keputusan Presiden Jokowi untuk memperpanjang program HGBT untuk 7 sektor yang mencakup industri pupuk, oleochemical, baja, keramik, kaca, petrokimia, serta sarung tangan karet sebesar $6 Amerika per MMBTU. Agus menambahkan, keputusan tersebut merupakan penantian besar bagi pelaku industri. Selain mendorong perpanjangan HGBT, Kemenperin juga menyiapkan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang gas bumi untuk kebutuhan domestik. RPP gas untuk kebutuhan dalam negeri pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi sehingga nantinya bukan hanya untuk kebutuhan industri, tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia. RPP tersebut akan mengatur DMO sebesar 60% untuk domestik dan 40% untuk ekspor. Kita mengusulkan kepada Presiden RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri yang insya Allah, bukan insya Allah, RPP ini sudah diputuskan kemarin. Nanti ketika sudah jalan, itu kami percaya bahwa carut marut pengelolaan gas ya untuk kebutuhan industri dan untuk kebutuhan kelistrikan itu tidak akan ada lagi ya, karena regulasi yang mengaturnya itu regulasi yang secara hierarki sangat tinggi ya, hanya di bawah undang-undang. Sementara itu, RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri diharapkan bisa menciptakan kondisi di hulu gas yang lebih sehat dan kompetitif serta tidak ada lagi monopoli. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan narasumber komprehensif kita hari ini, Mas Komaydi Notonegoro dari Reforma Iran Institute dan juga Bapak Awe Ahmad Wijaya begitu dari Forum Industri Pengguna Gas Bumi. Pak Awe, tadi sempat tertunda. Kalau kita bicara dengan hal lain begitu, di mana pemerintah akan mengizinkan kawasan industri ya untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG bahkan dari luar negeri. Nah ini tadi kalau Mas Komaydi bilang ini justru alarm. Nah dari pandangan pengguna gas buminya sendiri bagaimana? Saat ini di semua sisi yang disebut industrialisasi di Jawa Barat sudah kurang. Belum lagi Jawa Timur yang kelebihan. Artinya shifting areanya juga belum clear, satu. Kedua, seluruh Jabar bagian timur, Jabar bagian barat itu kan kita dapatnya kan di SSWJ jaringannya. Sedangkan di timur kan kelebihan, itu kan belum bisa ditransfer lah. Artinya di tengah kan masih ada Jawa Tengah. Nah prosesi ini
sangat membingungkan buat kita apakah HGBT ini benar-benar bisa diimplementasikan Oke. secara volume ya. Ya. Karena kita akan pakai seperti tadi Menteri Perindustrian mengatakan bahwa kita akan terima 60% of the DMO. Yap. Artinya kita akan pakai sekitar 3.000 kan lebih kurang MMSC FJ. Nah posisi ini apakah sudah bisa memenuhi satu. Oke. Kedua, melimpahnya gas itu bukan jadi suatu topik lagi saat ini. Karena pemerintah kan juga udah tahu bahwa itu ada declining sumur yang ada di Sumatera. Oke. Ditambah pemerintah juga udah kasih signal seperti tadi bahwa kalau memang di kawasan tertentu bisa mengolah regasification dari LNG yang akan dimasukin dari timur ataupun import dipersilahkan. Artinya secara mekanisme operasional di dalam transfer gas itu ke industri melalui pipanisasi, PGN harus open up. Sehingga PGN bukan lagi menjadi sebuah perseroan yang melakukan transaksi antara kita dengan PGN. Oke. Ya mungkin pemerintah perlu menggarisbawahi bahwa PGN one day will be a infrastructure company aja. Karena kan udah di open kan bahwa di dalam LNG boleh regasifikasi. Nah, what is so different kalau pipanisasinya dibuka, everybody kayak jalan tol semua orang boleh masuk kan. Artinya dia akan concern di dalam hal pemerintah akan fokus PGN-nya adalah infrastructure company. That's it. Jadi kita juga nggak merasa bahwa oh nanti ada skema ini, skim ini. Jadi the whole incentive is really been used totally di semua pemakaian di kita. Ya Pak Awe, tapi kalau kita lihat dengan misalnya kita gasifikasi dari LNG yang diimpor, ini harganya bagaimana? Pasti blendingnya tinggi, tidak lagi di 6%. Oke. Tetapi kan di dalam hal ini akan menjadi sebuah jaminan bahwa industri akan mendapatkan gas secara berkala dan tidak pernah putus. Itu kan itu yang kepastian, dibutuhkan. itu kepastian. Oke, ya. Tetapi blendnya seperti apa kan kita perlu kaji ulang Ya. bersama dengan pemerintah, apalagi ada RPP kan. Nah RPP itu bisa dipakai sampai di mana di LNG-nya. Oke. Sama seperti di gas bumi. Which is menurut kita more or less di posisi yang seperti ini kita tahu bahwa apa yang akan menjadi pegangan kita di industri 5 years ke depan, 2 years ke depan gitu loh intinya. Karena kondisi sekarang kan sangat tidak pasti. Oke. Apalagi berlakunya beberapa tempat itu ada AGIT, alokasi gas industri tertentu. Jadi kita ini kemana posisinya? Sedangkan pemerintah sebagai presiden sudah mengatakan bahwa $6 I'm going to give to everybody yang di 7 sektor. Iya, betul. Belum lagi sektor lain yang masih dikaji. Yes. Jadi artinya RPP yang akan dibentuk itu adalah termasuk di dalamnya nanti LNG bisa masuk nggak? Atau gas bumi aja. Oke. What is so different ya? Ya. Nah, Pak Komedi, Anda melihat bagaimana posisi RPP ini? Apakah bisa inline begitu atau memang sebagai pendukung saja dari program HGBT tadi sehingga pelaksanaannya akan lebih terjamin begitu? Karena tadi yang disampaikan Pak Awe kebutuhannya adalah kepastian dari gasnya itu tersedia. Gas secara keseluruhan ya Mas, baik Ya. di upstream, di mid sampai di downstream, Downstream. sebetulnya semuanya butuh kepastian. Di upstream juga perlu, di mid Ya. juga perlu. Kemudian Pak Awe sebagai pengguna juga perlu kepastian. Sebagai ilustrasi misalnya ketika Pak Awe hari ini katakanlah dapat 1.000 begitu, itu kan kapasitas pabriknya sudah disetting 1.000. Ya. Ketika nanti turun menjadi 500, otomatis harus turun settingnya. Tapi untuk mengubah lagi setting itu kan Very tidak difficult. sederhana Mas, dan itu costly begitu ya. Oke. Nah sama, di tengah juga demikian. Kalau kita tanya kenapa sih CISM 1 itu sudah puluhan tahun nggak jalan, kemudian jalannya diintervensi oleh pemerintah, Iya. ya karena adanya ketidakpastian cukup besar Mas. Jadi investor itu kata kuncinya kan, kalau kita mau ngitung IRR itu usahanya harus pasti, resikonya harus jelas supaya mereka bisa menghitung pengembaliannya kira-kira break even point-nya ada di tahun keberapa begitu. Baru mereka memutuskan go or no go begitu. Nah itu yang jadi kata kunci. Tadi Mas Awe juga sebut LNG dan lain sebagainya, kalau di blending dicampur nanti ketemu harga berapa, ini juga harus pasti dari pemerintah. Pemerintah akan intervensi di kisaran berapa supaya pengguna gasnya juga bisa mengukur begitu. Nah, teman-teman di PGN juga perlu kepastian Mas. Kalau mereka katakanlah diminta untuk open access begitu, seperti usulan Mas Awe tadi, ada jaminan enggak nanti mereka infrastrukturnya dilewati? Karena kalau mereka sudah one day diputuskan open access, maka satu-satunya revenue streamnya itu dari situ Mas. Kalau nggak ada kepastian ya tinggal nunggu waktu mereka kemudian gulung tikar kan seperti itu. Jadi artinya kata kuncinya itu kepastian. Jadi kalau pemerintah sudah membuat RPP, semuanya sudah pasti, tidak diubah di tengah jalan, semuanya akan jalan Mas. Tetapi kalau tidak ada kepastian, ada keraguan-keraguan,
seperti misalkan temanya $6 tapi ujungnya kemudian di dalam implementasinya ada yang 6, ada yang tidak, karena kan intervensinya pemerintah juga terbatas ya Mas. Jadi pemerintah kan intervensinya dari penerimaan gas yang jumlahnya juga terbatas. Tadi Mas Awe juga nyebut bahwa sumur-sumur itu diklaim. Kalau sumur diklaim, artinya penerimaan negara di situ juga diklaim, Mas. Kalau diklaim, intervensinya juga kemampuan untuk mengintervensi, diklaim juga begitu, Mas. Nah, tadi yang saya sampaikan sebagai sinyal, kalau government sudah mewacanakan ada LNG, ada regasifikasi, perlu hati-hati nih, karena ini akan bertolak belakang dengan HGBT. Karena bagaimana bisa 100% harus impor dari luar negeri, tapi kemudian masih dilakukan intervensi, seberapa kuat fiskal pemerintah untuk bisa melakukan itu. Nah, ini yang harus hati-hati, karena kemudian kalau tidak, biayanya akan ke semuanya, Mas. Mas Awe nggak dapat pasokan, industri di tengah infrastruktur gas nggak jalan, di hulunya mati juga begitu. Jadi kita akan mati bareng-bareng. Nah, ini yang tidak kita harapkan sebetulnya, Mas. Nah, itu dia, rekomendasi apa yang bisa Anda sampaikan, Minget? Tampaknya kita sudah mengeluarkan solusi, tapi ternyata muncul permasalahan baru begitu di sana. Tadi ada kepastian, entah itu dari sisi infrastrukturnya PGN, pengguna gasnya, kemudian harga gasnya sendiri nih, Mas Komaydi. Sebetulnya solusinya sudah Mas Awi sampaikan berkali-kali, termasuk kemarin kami berdua sempat satu forum di Bandung begitu. Sebetulnya perlu jujur sih, para pihak duduk bareng. Sebetulnya problemnya apa? Kita cari titik optimalnya ada di mana begitu, Mas. Saya kira pengguna gas juga nggak akan keberatan ketika memang harganya rasionalnya harus 7 misalnya. Mereka juga mungkin akan sanggup bayar 7, tapi yang penting jelas begitu. Problemnya itu ada di mana, kita selesaikan. Kalau misalkan dari hulu sampai hilir ada untungnya 4, ya untung itu didistribusikan. Hulu dapat berapa, di tengah berapa, Mas Awe dapat pasokannya, marginnya dapat berapa. Sebetulnya kan itu, Mas ini. Nah, pemerintah itu kan sebagai fasilitator atau sebagai wasit harus adil ke semua pemain, adil terhadap hulu, adil terhadap di tengah PGN, adil pula terhadap Mas Awe sebagai pengguna gas. Artinya kalau pemerintah fair harusnya diidentifikasi nih problemnya apa. Dan problem itu, Mas, saya kira sudah sampai di meja Menko maupun meja Presiden. Karena dari IPE 1 ke IPE 2 itu seperti kemarin saya diskusikan dengan Mas Awe, temanya kok gitu-gitu aja ya, Mas, sama saja ya. Problemnya ya itu saja, tapi tidak pernah selesai begitu. Artinya kan itu sudah ada di meja Presiden. Tinggal eksekusi aja berarti ya. Betul. Oke. Nah, Pak Awe, bagaimana Anda melihat? Apakah akhirnya benar-benar bisa menjadi solusi dengan HGBT diperpanjang, kemudian ada RPP juga di sana, tapi Anda juga di satu sisi butuh kepastian terkait dengan pasokan gasnya dan harganya nih, mau dipatok di berapa ini, Pak Awe? Kalau kita lihat saat ini yang sudah berlaku adalah sudah terjadi blending price kan. Sudah berlaku dari 6 sampai 13. Itu sudah berlaku di mana-mana dengan adanya keputusan presiden yang baru lagi. Artinya ada PR khusus yang dilakukan oleh Kemenprin adalah RPP dulu. Nah, RPP itu sampai di mana untuk bisa diumumkan dan diberitahukan kepada si pemakai. Ini will be the new scheme yang sudah tidak ada lagi blend harga. Apakah sudah siap dengan $6 ini? Kalau memang tidak siap, artinya pemerintah harus intervensi lagi seperti tadi bahasa intervensinya itu adalah across the whole industry. Government udah kalau memang sudah tidak bisa $6 harus di blend karena dengan kekurangan pasokan, kekurangan gas yang ada di Sumatera ini yang di barat harus bawa dari timur, no other choice kan. Artinya $6 itu tidak bisa jalan walaupun nanti di RPP. Nah, di RPP itu adalah kajian di mana harus dipastikan apakah 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan kita masih tetap mendapatkan gas bumi atau harus blending. Karena blending price itu dari regasifikasi nggak mungkin murah. Transportnya aja udah mahal kan dari timur ke barat. Sama aja kayak impor dari luar kan. More or less begitu. Jadi kondisi yang kita perlukan adalah confirm mengenai RPP yang nanti akan ditentukan adalah berapa sesungguhnya. Kita sebagai pemakai tidak perlu tahu apakah itu di blend ataupun tidak. Yang kita tahu adalah instruksi presiden, this is what the $6 yang harus diimplementasikan untuk di industri gitu aja. Ya, berarti nampaknya memang PR-nya masih cukup panjang, begitu kan, dinamisasinya juga masih akan terus berjalan begitu sampai benar-benar ada satu ketemu titik begitu antara pemangku kepentingan duduk bersama lah ya paling tidak begitu ya, Pak Awe dan juga Mas Komaydi. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan, Mas Komaydi, terkait dengan tema kita kali ini. Pak Awe juga terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di studio IDX. Dan pemirsa,
1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.